Ini ada dua hal ya, memunculkan perilaku kerja inovatifnya, dan kedua tentang pelaksanaan inovasinya. Ya. Yang pertama untuk perilaku kerja inovatif itu yang saya contohkan tadi. Jadi dengan cara kita mulai dari tim kita sendiri. Jadi jangan kita mulai dengan berharap atasan kita yang berubah, ya, atau rekan kerja kita yang ada di departemen yang lain atau yang selevel dengan kita punya perilaku inovatif. Nggak usah dulu. Kita mulai dari diri kita dulu, punya perilaku inovatif, dan kita ajak tim kita yang itu menjadi kewenangannya kita untuk juga berperilaku inovatif. Caranya gimana ya kayak tadi. Ya, kita jadikan tim kita ini tim yang sangat terbuka terhadap gagasan, ide, berani melakukan eksperimentasi, memberikan psychological safety, ya, keamanan psikologis untuk orang berani mencoba hal yang baru. Kalau ternyata mereka salah, ya nggak dihakimi, nggak kemudian dijelek-jelekin, tapi diapresiasi karena keberaniannya mencoba dan diajak untuk belajar dari kesalahannya dan mengulang lagi dengan cara yang lebih baik, ya, mengapresiasi semua ide. Yang saya ceritakan tadi itu adalah cara yang paling efektif untuk menghidupkan perilaku inovatif. Nah, kemudian nyambung dengan pertanyaan yang kedua, pelaksanaannya itu kan tergantung dari atasan dan aturan. Memang gini, ada kalanya inovasi yang kita ingin buat itu memang harus dapat approval dari atasan dan harus memang di dalam kotak aturan, ya. Ya, kalau gitu dari awal kita libatkan atasan kita. Jadi jangan kita inovasi dulu, begitu udah jadi baru kita ajukan ke atasan. Atasan nggak akan punya ownership terhadap inovasi itu. Dia ngerasa bahwa, nih kamu ngapain sih ngelakuin kayak gini nih, kayak nggak ada kerjaan aja. Bukan kerjaan kamu yang kemarin itu belum beres-beres juga. Jangan-jangan gara-gara kamu ngerjain kayak gini, malah kerjaan kemarin itu nggak beres lagi ya. Udah nggak usah dikerjainin dulu deh. Kayak responnya begitu. Ya salah juga sih kenapa kita tiba-tiba kok nggak ada angin, nggak ada hujan datang ke atasan nunjukin inovasi sementara kerjaan kita nggak beres gitu. Udah pasti ditolaknya. Kecuali kerjaan kita udah super sangat beres, kemudian kita benar-benar punya waktu luang dan kita pakai dan kita tunjukkan ke atasan, mungkin atasan masih mau menerima. Itu pun masih ada peluang dia nggak terima. Terus caranya gimana? Ya libatkan dia sejak awal. Ya. Sebelum kita melakukan inovasi, kita ngajak ngobrol dia, kita angkat isu yang kita ingin selesaikan. Jadi inovasi yang paling mudah ditujui atau dibeli oleh atasan atau perusahaan adalah inovasi yang secara real menyelesaikan masalah yang dialami di perusahaan itu atau di organisasi itu. Nah, jadi misalnya, Pak, ini kita tuh komplain dari masyarakat tuh banyak banget nih Pak, nih bertubi-tubi terus Pak, di kuartal terakhir ini tuh jumlahnya itu meningkat secara drastis Pak. Kita harus melakukan sesuatu Pak, menurut saya Pak, kalau enggak nanti kita pasti akan ditegur nih Pak. Nah, boleh nggak Pak minta izin saya ajak beberapa teman-teman saya di tim saya untuk kita di luar jam kerja Pak, kita akan buat tim khusus inovasi yang mencari solusinya ini, boleh nggak Pak? Oh boleh, bagus itu. Kebetulan atasan punya kepentingan, karena kalau misalnya komplainnya terus naik, dia juga pasti kena tegur. Ya pasti senang dong anak buahnya mau mikirin itu, ngebantuin dia di luar jam kerja lagi. Ya toh? Oh boleh. Ya udah kita kerjain. Dikit-dikit kita update atasan, Pak. Kemarin kita udah ketemu dengan beberapa customer, beberapa masyarakat Pak. Ternyata temuannya begini Pak, insight kita gini Pak. Menurut Bapak gimana? Oke, mana teman-teman tuh punya ide gini Pak. Menurut Bapak gimana? Oke Pak, nanti kita jalan nih Pak ya. Jadi dia terlibat dalam prosesnya, artinya dia own the innovation. Dia merasa memiliki menjadi bagian dari proses inovasinya. Maka udah pasti didukung. Karena itu baby-nya dia juga, anaknya dia juga. Dia bisa klaim kemana-mana juga bahwa dia punya inovasi itu. Ya, dibandingkan kalau ujuk-ujuk tiba-tiba langsung disodori inovasi di ujung, ya kemungkinan akan ketolak. Nah itu, jadi inovasi itu harus pakai strategi gitu. Nggak bisa polos-polosan. Inovator itu harus hustle istilahnya. Ya, harus pinter dia cari celah supaya bisa ngegolin inovasinya dia. Bukan lempeng-lempeng aja. Ya, mudah-mudahan bisa jawab pertanyaannya.